Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Syam Maulana, NIM 12220201129 dari semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya izinkan saya memaparkan materi hadis tentang etika belajar peserta didik. Di sini saya mengutip dari hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, hadatsana Ahmad ibnu Abi Bakrin Abu Mus'ab qala hadatsana Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar an ibnu Abi Dambin an Sa'id Makburi an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadisan kasiran angsahu qala ibsut rida'aka fabasattuhu qala fagorofa biyadaihi thumma qala dammahu fadomamtuhu fama nasitu syai'an ba'dahu. Hadatsana Ibrahim ibnu Mungdir qala hadatsana ibnu Abi Fudaika bihada au qala gharafa biyadi fihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abi Bakar Abu Mus'ab, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar dari ibnu Abi Dibi dari Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah, ia berkata aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis dari engkau lalu aku lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, hilangkanlah perkara yang buruk, lalu aku menghilangkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hafalkanlah, lalu aku menghafalkannya. Setelah itu aku tidak melupakan suatu hadis pun setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa peserta didik hendaknya menuliskan ilmu yang telah disampaikan oleh guru sehingga terjaga ilmunya. Sekiranya kita lupa, kita masih bisa membuka catatan-catatan, kita masih bisa murojaah, kita masih bisa mutolaah dalam waktu jangka lama. Selain itu, hadis ini pun mengarahkan pada akhlak, di mana bagi peserta didik, di mana bagi pelajar khususnya haruslah menjaga diri dari akhlak tercela agar keberkahannya tetap terjaga, karena kualitas kuatnya hafalan ditentukan oleh sikap akhlak kita. Ketika ia bersikap tercela, maka ilmu yang kita dapatkan tidak akan terikat kuat lama dalam hati kita. Ketika kita sedang menerima ilmu, tentu sangat dibutuhkan adab dan etika dalam mencari ilmu, karena adab di atas ilmu, adab fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Etika peserta didik, kita harus mengaplikasikan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak hanya dalam lingkungan sekolah saja, namun di luar sekolah pun hendaknya kita selalu menjaga etika, adab, dan moral sebagai seorang peserta didik. Kita harus mampu menunjukkan bahwa kita selayaknya manusia yang terdidik, dan sebagai seorang muslim yang hendaknya selalu menjaga etika serta akhlak dengan baik kapan dan dimanapun kita berada. Etika seorang pendidik dalam proses mencari ilmu ada banyak sekali. Di antaranya, kita seorang murid, kita seorang peserta didik harus mencucikan hati kita dari berbagai macam penyakit hati agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalkan lalu mengamalkannya. Yang selanjutnya yaitu kita sebagai seorang pelajar, ketika kita seorang murid, kita harus memiliki sifat tawadu. Kita harus bersikap tawadu kepada guru dan kepada ilmu yang akan kita terima, tunduk patuh kepada guru dan mendiskusikan segala persoalan dan meminta pendapatnya, sebagaimana seorang pasien yang tunduk dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh dokter. Yang selanjutnya yaitu dalam mencari guru, seharusnya kita sebagai murid, sebagai pelajar, kita harus belajar kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmunya, bagus agamanya, diakui ilmunya, dikenal kehormatan dan kemuliaannya. Yang selanjutnya yaitu seorang murid, kita seorang pelajar, jangan belajar kepada seorang guru yang hanya belajar melalui buku saja tanpa berguru kepada seorang guru-guru atau guru-guru yang benar-benar ahli. Yang selanjutnya yaitu dalam belajar seorang murid,
seorang pelajar harus memandang gurunya dengan penuh kehormatan dan meyakini kesempurnaan ilmu dan keahliannya dalam berbagai tingkatan ilmu agar murid itu lebih cepat memperoleh manfaat dan menguasai apa yang didengarkannya ke dalam hatinya. Yang selanjutnya itu seorang murid harus berusaha mencari ridho dari gurunya dengan menerima apa yang dijelaskan oleh gurunya meskipun bertolak belakang dengan pendapatnya. Yang selanjutnya yaitu memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah serta sholawat kepada Nabi Muhammad, berdoa untuk para ulama, guru-guru dan orang tua serta untuk kaum muslimin dan muslimat. Hikmah yang dapat kita ambil ketika seorang pelajar, ketika kita seorang peserta didik melakukan peranan dengan baik sesuai dengan etika yang telah ditentukan, maka kita akan mendapatkan ilmu yang barokah dunia akhirat. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kenikmatan dalam proses mencari ilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Ungdur maqala wala tangdur maqala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.